Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang Bapa banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, hari ini mapel Al-Quran hadis kita masuk bab 2 halaman 30, yaitu kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asma atau nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qadir, yang berarti kuasa atau mampu. Asma Al-Qadir memiliki arti untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Kuasa. Hakikat kekuasaan ialah yang berkuasa atas segala kehendaknya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Artinya tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menghalangi, menolak dan membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sedang terjadi, telah terjadi maupun yang akan terjadi sesuai kehendaknya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pada surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya sangat berbeda. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, sedangkan kekuasaan makhluk tidak mutlak, karena semua tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mencangkup segala hal di alam semesta. Kekuasaan Allah yang paling jelas dan mudah dilihat adalah ciptaan dan pengaturan alam sesuai kehendak dan perintahnya. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Qadir akan selalu melihat dan menghadirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak atas segala sesuatu. Dia meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada setiap makhluknya, sehingga imannya menjadi kuat dan tidak mencari pertolongan atau bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah lemah, terbatas dan tidak mampu secara mutlak. Hamba akan selalu menyadari keterbatasan yang dimilikinya, sehingga tidak sombong atau berbuat zalim dalam kebajikan yang diambil dengan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian kita masuk di surat Asy-Syams. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Shadaqallahul azim. Cukup sampai ayat 10. Langsung kita baca artinya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 10. Kandungan surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai 10. Yang pertama, matahari mulai meninggi dan umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Matahari memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan bulan yang muncul setelah matahari tenggelam. Bulan mengelilingi matahari bersama planet-planet yang diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala mengorbit pada matahari. Kata mengiringi talaha menurut Al-Fara mengindikasikan bahwa bulan menyerap cahaya matahari kemudian memantulkannya ke bumi. Pantulan itu terus berputar hingga bertemu pada titik sama saat matahari dan bulan berhadapan, sehingga menjadi bulatan penuh yang dikenal dengan bulan purnama. Kedua, pasangan siang dan malam. Siang yang tampak terang benderang sepadan dengan permulaan sumpah ini. Matahari yang mulai meninggi dan mengusir kabut pagi dan kegelapan malam. Ketika malam datang kembali, keadaan yang terang tersebut sinar tertutup oleh kegelapan malam. Ketiga, pasangan langit dan bumi. Keluasan langit yang demikian seolah tidak ada batasnya. Tak ada yang tahu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dan menjadikannya. Demikian kuku tanpa tiang penyangga. Oleh karena itu, kata banaha sangat tepat mewakili ungkapan pencipta tersebut. Kata tersebut mewakili penciptaan, pembangunan, dan kemegahan. Secara akal sehat, semua pertanyaan siapakah yang sanggup membuatnya demikian? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga rahasia pemilihan bumi sebagai tempat tinggal manusia di antara banyak planet di alam semesta. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bumi bukan yang lain? Gunakan akal sehat untuk mencerna dan menadaburi semesta yang sangat luas. Tiga pasangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas membuat manusia berpikir sejenak, mengapa keenam hal tersebut diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam surah ini untuk mengiringi sumpah yang ketujuh dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang penciptaan jiwa manusia. Penciptaan manusia secara biologis telah terungkap prosesnya, tetapi tidak dengan jiwa atau roh manusia. Kemudian di ayat ke-8 menjelaskan kepada manusia tentang jalan kefasikan dan ketakwaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk sesuai kehendaknya. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya.
Allah telah menjelaskan kepadanya kebaikan dan keburukan. Kemudian ayat yang ke-9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Takwil makna ayat dapat dikatakan bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina. Makna ayat di atas juga sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-A'la ayat 14-15 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Kemudian ayat yang ke-10 yang artinya dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Adapun firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat ke-10 yakni membenamkan, menguburkan dan menghinakannya dengan tidak mengikuti jalan petunjuk hingga terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syams menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak mutlak melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan matahari bercahaya di pagi hari, setelah tenggelam diganti dengan bulan untuk menyinari malam hari. Langitnya menjulang tinggi dan bumi yang hampar begitu luasnya. Semua itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami sehingga semakin bertambah kuatlah keimanan kita. Berdasarkan surat Asy-Syams ayat 1-10 dapat diketahui bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, Allah menciptakan matahari dan bulan. Allah menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan langit beserta planet-planet lainnya yang senantiasa tunduk dan patuh pada aturannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Diciptakannya manusia dalam keadaan fitrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas segala yang terjadi di langit maupun di bumi. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Bapak akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.